Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Siti Supriyati, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. LPTK Universitas Palangkaraya, Unit Kerja SMP IT Darussalam, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Saya di sini akan menayangkan video PPL Aksi 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Lebih kompak ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Alhamdulillah ya. Semuanya sehat jadi bisa bertemu di pembelajaran hari ini. Sebelum mulai belajar, dipimpin doa dulu oleh ketua kelas, silahkan. Siap. Siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan untuk Lani ke depan memimpin menyanyikan lagu. Semua diharap diri. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Sudah ya. Silakan kalian siapkan juga alat tulisnya ya. Perhatikan kanan kirinya, kalau ada sampah dibuang ya. Bajunya juga dirapikan. Sudah siap?
Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya. Berikutnya Ibu akan mengecek kehadiran ya. Di sini hari ini siapa yang tidak hadir? Ada nggak? Nah, semua hadir hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Berarti kita masih diberi kesehatan untuk bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Masih ingat materi sebelumnya? Masih. Ya, bagus. Tentang apa materi sebelumnya? Kurang jelas? Siapa yang bisa jawab? Ya. Struktur dan kebahasaan apa? Ya, betul. Tepuk tangan. Berarti materi sebelumnya tentang struktur dan kebahasaan teks persuasi ya. Nah, pada pembelajaran hari ini masih teks persuasi, namun cara atau langkah-langkah membuat teks persuasi. Manfaat belajarnya dengan mempelajari teks persuasi. Siapa yang tahu apa manfaat pelajaran hari ini? Manfaatnya apa sih kalau teks persuasi itu? Untuk mengajar? Iya, betul. Yang kompak ya. Manfaat belajar teks persuasi itu apa? Ya, untuk mengajak orang lain ya, untuk membujuk orang lain bisa ya. Jadi di sini dalam pembelajaran hari ini diharapkan nanti kalian bisa membuat teks persuasi ya berupa ajakan. Artinya contohnya dapat mengajak orang lain untuk ke perpustakaan, boleh ya. Itu manfaatnya. Jadi kita bisa nantinya bisa membujuk orang lain, atau ketika kita menjadi usahawan, usahawati, membujuk orang lain untuk membeli produk kita ya. Iya, ada teks persuasinya atau ajakannya. Nah, KD 4.14 dibacakan. KD 4.14. Menyajikan teks persuasi, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan setelah tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Ya, tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya: 1. Melalui berdiskusi, peserta didik mampu merumuskan topik teks persuasi dengan benar. 2. Melalui berdiskusi, peserta didik mampu Lebih keras lagi suaranya. menyusun bagian pengenalan isu teks persuasi dengan benar. 3. Melalui berdiskusi, peserta didik mampu merumuskan topik, menyusunkan bagian rangkaian argumen teks persuasi dengan benar. 4. Melalui berdiskusi, peserta didik mampu menyusun bagian penegasan kembali teks persuasi dengan benar. Melalui berdiskusi, peserta didik mampu menyusun dengan benar dengan penegasan kembali teks persuasi dengan benar. 5. Melalui berdiskusi, peserta didik mampu membuat bagian struktur yang telah disusun menjadi teks persuasi untuk dengan baik. Ya, betul. Tangan. Terima kasih ya, Adel. Terima kasih Adi ya. Berikutnya, nah di sini ada video pembelajaran tentang langkah-langkah membuat teks persuasi. Disimak ya baik-baik. Kalian pasti pernah membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu, bukan? Hal itu berkaitan dengan pembelajaran hari ini, yaitu membuat teks persuasi.
Menyusun teks persuasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Selamat berjumpa pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8. Kita lanjutkan materi teks persuasi. Kali ini akan kita bahas menyusun teks persuasi. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti pembelajaran, kalian diharapkan dapat menyusun kerangka karangan, kemudian mengembangkan kerangka karangan tersebut menjadi teks persuasi sesuai struktur teks dan kebahasaan yang benar. Langkah-langkah menyusun teks persuasi. Perhatikan baik-baik langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan topik. Kita ambil satu contoh topik, ajakan meningkatkan pendidikan. Ini topiknya tentang pendidikan. Langkah yang selanjutnya, menentukan tujuan. Misalnya, tujuannya adalah mengajak dan memengaruhi pembaca agar membantu meningkatkan pendidikan di Indonesia. Langkah selanjutnya, membuat kerangka teks. Nah, yang perlu anak-anak ketahui, setiap kita menyusun paragraf atau teks itu sebaiknya diawali dengan kerangka teks supaya apa yang kita tulis itu betul-betul tidak melebar. Jadi fokus pada apa yang kita bicarakan. Nah, contoh kerangka dari tadi, ya, topiknya tadi kan. Pendidikan adalah modal pembangunan. Selanjutnya, tingkat pendidikan di Indonesia masih rendah. Menurut data United Nations Development Program atau UNDP, tingkat pendidikan masyarakat Indonesia berada pada peringkat ke-124 dari 187 negara yang disurvei. Semua komponen bangsa bertanggung jawab terhadap penduduk yang ingin menuntut ilmu. Nah, anak-anak, inilah kerangkanya, sehingga nanti keempat kerangka ini akan kita kembangkan menjadi satu karangan yang utuh. Jadi nanti ada kerangka 1 sampai dengan 4 di sini, tinggal kita kembangkan. Ya, dari strukturnya ya yang 4 tadi. Nah, selanjutnya mengumpulkan data. Pengumpulan data perlu kita lakukan agar apa yang akan kita tulis dipercayai oleh pembaca. Sebaiknya data yang kita sajikan akurat, tidak direkayasa, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum melangkah ke hal selanjutnya, coba kalian perhatikan kata dipertanggungjawabkan. Menurut saya seperti ini, anak-anak. Jadi ada kata tanggung jawab, kemudian diberikan amalan diper dan akhirkan, maka penulisannya harus digabung seperti ini. Oke, contoh data yang kita cari dari hal tentang pendidikan tadi. Menurut data United Nations Development Program atau UNDP, tingkat pendidikan masyarakat Indonesia berada pada peringkat ke-124 dari 187 negara yang disurvei. Nah, contoh data ini namanya saja data, sehingga diambil dari sumber tertentu, tidak mengarang. Nah, inilah perlunya fakta ya yang disajikan di dalam teks persuasi. Nah, kita ingat kembali sebelum sampai ke penyusunan teks ya, struktur teks persuasi. Yang pertama pengenalan isu, kemudian yang kedua rangkaian argumen, yang ketiga pernyataan ajakan, dan yang keempat penegasan kembali. Sehingga nanti dalam paragraf semua struktur ini ada, dimulai dari pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali.
menjadi teks persuasi. Ini adalah contoh pengembangan kerangka yang kita buat tadi menjadi teks persuasi. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk menghasilkan penduduk berkualitas sebagai modal pembangunan. Tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat penting pada abad ke-21. Indonesia sebagai negara berkembang masih memiliki tingkat pendidikan cukup rendah. Menurut data United Nations Development Program atau UNDP, tingkat pendidikan masyarakat Indonesia berada pada peringkat ke-124 dari 187 negara yang disurvei. Tingginya angka putus sekolah karena keterbatasan biaya mungkin menjadi penyebab rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Indonesia ini. Oleh karena itu, semua komponen bangsa sebaiknya bertanggung jawab terhadap penduduk yang ingin menuntut ilmu. Nah, anak-anak, yang awal ini adalah pengenalan isu, ya. Jadi ditampilkan bagaimana pendidikan di Indonesia. Kemudian yang tengah ini adalah argumen, ya, karena ada data di sini sebagai fakta. Kemudian ada juga pendapat di sini, ya. Tingginya angka putus sekolah mungkin menjadi penyebab. Nah, ini adalah pendapat. Kemudian ditutup dengan penegasan kembali. Ya, oleh karena itu semua komponennya, penegasan kembalinya bisa berupa ajakan, bisa berupa rujukan, dan seterusnya. Ya, anak-anak, inilah teks yang kita hasilkan dari tema pendidikan tadi. Ya, kalau diingat, teks persuasi berisi kalimat fakta dan pendapat, kemudian juga ada ajakan, rujukan, atau imbauan. Iya, anak-anak, sekian penjelasan tentang menyusun teks persuasi. Ya, silakan belajar lebih dalam. Ya, tetap semangat belajar, selalu jaga kesehatan. Ya, kita bertemu kembali pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Paham? Ya. Pernah kalian membuat teks persuasi? Belum ya, karena memang pelajarannya di kelas 8 baru ada di semester 2 ini ya. Nah, kalau belum, nanti di sini Ibu akan membagikan bahan ajar yang berisi langkah-langkah membuat atau menyusun teks persuasi, ya, agar kalian lebih memahami bagaimana sih cara untuk menyusun teks persuasi. Dibaca ya bahan ajarnya. Ibu beri waktu kalian 10 menit untuk membaca bahan ajar yang dibagikan. Sudah semua? Ya, dibaca. Ini kegiatan literasi. Perhatikan. Di situ bahan ajarnya ada langkah-langkah cara membuat teks persuasi. Baik, sudah 10 menit ya. Kalian sudah paham apa langkah-langkah teks persuasi? Sudah paham belum? Sudah ya. Nah, Ibu akan membuat kalian menjadi 5 kelompok. Kelompoknya sama seperti
pertemuan sebelumnya. Silakan dibuat dari sekarang. Buat kelompok ya. Baik, sudah dibagi kelompok semuanya? Sudah dengan kelompoknya masing-masing ya? Sudah semuanya dengan kelompoknya masing-masing. Kalau sudah, Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti kalian kerjakan ya. Nah, sudah semua mendapatkan LKPD-nya? Ya. Nah, sekarang mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Baik anak-anak, LKPD-nya sudah Ibu bagikan. Nanti kalian jawab pertanyaannya di LKPD ya. Ada kolom jawaban. Kemudian itu untuk soal nomor 1, 2, 3, 4 sampai 5 ya. Ditulis jawabannya di LKPD. Kemudian yang nomor 6 itu dituangkan di atas karton ya. Nanti kalian buat teksnya, teks persuasi yang utuhnya. Kalau sudah selesai, sudah kalian sunting ya, itu dituangkan ke atas karton ya, dijadikan produk atau hasil dari pembuatan proyek teks persuasi. Bawa semua kartonnya? Alat-alat yang lainnya? Ya, gunting, double tip ya, dibawa untuk menempelkan nanti. Sudah, terima kasih. Selamat mengerjakan ya. Ya, dikerjakan. Menentukan topik, di sini Ibu sudah menyiapkan gambar. Ada 3 gambar. Yang pertama tentang kesehatan, yang kedua pendidikan, gambar yang ketiga tentang lingkungan. Nah, kalian pilih kira-kira mau topiknya mau apa? Ya, silahkan kalian tentukan. Ibu beri waktu 5 menit. Nah, kok dari topik ini kan dijadikan menjadi judul ya. Kalau kalian sudah tentukan topiknya, buat judulnya. Ya. Sudah menentukan topik? Nah, langkah berikutnya bagian pemilahan isunya kalian susun juga. Bagian pemilahan isu yang kedua sudah. Sudah. Yang ketiga apa? Rangkaian argumen. Betul, rangkaian argumen. Susun juga bagian rangkaian argumen. Nah, di sini harus ada data yang akurat, ya, yang sesuai dengan fakta atau data. Jangan kalian karang. Jadi kalian boleh mencari di pencarian.
Kamu nyari apa tadi? Tentang apa? Tentang kesehatan. Ya, cari data tentang kesehatan sesuai dengan judul yang kamu buat tadi ya, dengan topiknya. Sudah semua? Sudah, kalau sudah silakan disunting. Kalian periksa lagi bagian-bagian yang kalian buat tadi. Kalau ada kesalahan dari penulisannya, dari bahasanya, silakan disunting. Kalau sudah siap, kalian tuangkan ke kertas karton ya. Ya silakan buat produknya. Bagian teks prestasi yang utuh itu ke dalam kertas. Ya dikerjakan. Sudah siap presentasi? Kelompok 1. Ya, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, perlihatkan hasil karyanya. Produknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang kesehatan. Menjaga kesehatan gigi adalah suatu hal yang sangat penting. Namun masih banyak orang yang menolak untuk melakukannya, apalagi tidak pengalaman. Pasta gizi yang baik terbuat dari bahan alami yang sama sekali tidak mengandung bahan kimia. Biasanya bahan yang digunakan mengandung daun, mint yang dicampurkan dengan susu. Ramuan tersebut dapat memperbaiki Anda lebih putih dan sehat. Apakah ada yang ingin menanggapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar. Saya dari kelompok 3 Andrea Pirata ingin bertanya, apa isi ajakan pada teks persuasi kelompok kalian? Saya akan membuat pertanyaan. Ayo mulailah mengikat gigi secara teratur agar gigi lebih sehat dan terawat. Karena gigi sangat penting untuk membantu mengunyah makanan agar halus dan mudah dimakan. Apakah sudah puas? Sudah puas? Ya, kalau sudah boleh ditutup. Cukup pertanyaan kelompok kami, selawatnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini dari kelompok 2 yang bernama Sapari Joko Damono ingin mempresentasikan teks persuasi. Perkenalkan, nama saya Budi Sandi. Perkenalkan, nama saya Bagas Toryanto. Perkenalkan, nama saya Belanja. Perkenalkan, nama saya Ustaz Muhammad. Hari ini berdampak pada hasil pertanian yang kurang baik dan bisa mencemari lingkungan. Penggunaannya ini mengandung bahan yang bisa mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan hasil panen. Namun ini juga bisa menghasilkan buah-buah yang dihasilkan
terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya buat tubuh manusia. Mari tinggalkan pupuk kimia dan beralihlah ke pupuk kompos, karena selain harganya yang murah, pupuk kompos juga aman untuk tubuh dan lingkungan kita. Oleh sebab itu, kami sudah pupuk kimia yang menggunakan kualitas hasil, bahan dan juga menjaga kelestarian lingkungan, karena lingkungan atau tubuh kita semua juga sebenarnya. Ada yang ingin menanggapi? Ada yang menanggapi? Apa tema teks persuasi yang Anda buat dan sebutkan kalimat ajakannya? Saya akan menjawab. Marilah tinggalkan pupuk kimia dan beralihlah ke pupuk kompos, karena selain harganya yang murah, pupuk kompos juga aman untuk tubuh dan lingkungan kita. Apakah sudah jelas? Sudah jelas belum? Nah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 maju. Bahkan kami dari kelompok 3, kami di sini ingin memberitahu teks persuasi yang utuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan kelompok kami, W.S. Hendra dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yang terakhir kelompok 5, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua sudah maju ya? Nah, semuanya bagus-bagus ya. Ibu lihat hasilnya juga sudah memuaskan ya. Tadi bagian topiknya sesuai dengan isinya ya. Dan ibu nilai tadi yang paling bagus kelompok 1. Karena produknya yang dibuat tadi lebih kreatif ya. Kelompok 1 dan kelompok 5 tadi menggunakan kertas origami lebih menarik ya. Nah, dan isinya juga sesuai dengan apa yang diperintahkan di LKPD. Tepuk tangan dong. Setelah membuat teks persuasi, berikutnya Ibu akan bertanya bagaimana pengalaman belajar kalian hari ini. Silakan. Sudah bisa semua ya tentang membuat teks persuasi? Baik. Selanjutnya ada ice breaking. Apa permainan? Ya. Permainannya permainan cepat tangga. Nanti ibu akan menghampiri salah satu peserta didik. Kalau ibu bilang gajah, jawabnya kecil ya, gunakan antonim atau lawan kata. Kalau ibu sebutkan gajah berarti kecil. Kalau ibu sebut semut berarti siap ya? Ya. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, semut, semut.
Salah. Maju, boleh maju sini. Nah, langkah pertama tadi untuk membuat teks persuasi apa? Kurang keras? Ya. Tangan. Menentukan topik ya. Nah, karena betul jawabannya Ibu kasih hadiah pulpen. Ya, terima kasih ya. Meetingnya cukup dulu. Nanti dilanjutkan lagi. Sekarang setelah kalian dibuat kelompok tadi, karena sudah selesai ya presentasinya, Ibu minta kalian duduk di tempatnya masing-masing ya. Jangan berkelompok lagi karena nanti ada tugas atau evaluasi mandiri. Silakan diatur dari sekarang. Kan? Sudah semua? Silakan kalian isi evaluasi pembelajarannya. Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang. Sudah? Baik, kalau sudah dikumpulkan. Ambil satu kelas yang ambil boleh. Anak-anak, materi pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran? Ya, silakan Najwa. Pembuatan persuasi ada 4. Yang pertama mengumpulkan topik, yang kedua menentukan tujuan dan data pendukung, yang ketiga menyusun bagian struktur persuasi, kemudian menyunting, yang terakhir membuat teks persuasi yang mumpuni. Ya, betul. Tepuk tangan. Yang lain diingat-ingat ya. Jadi simpulannya betul tadi yang disampaikan oleh Najwa, yang langkah-langkah pembuatan teks persuasi. Ya, hari ini kalian sudah membuat teks persuasi. Nah, bagaimana tentang pembelajaran hari ini? Semua bisa? Bisa. Ya, paham? Paham. Nah, jadi bagaimana hari ini? Senang Kak? Senang apa tidak? Senang. Nah, masih semangat? Masih. Ya, itu bagus semangat. Ya, baik. Pada materi yang akan datang ya, nanti kita akan membahas tentang teks drama. Ya, kalian pelajari di rumah ya, jangan lupa belajar, jangan lupa juga jaga kesehatan. Kalimat motivasi. Nih, ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi apa yang dimanfaatkan. Nah, ini kutipan dari Imam Syafi'i ya. Jadi mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Amin. Silahkan pimpin doa. Belum siap. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang. Demikian penampilan video PPL Aksi 2 dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.